Kembali ke kasus lain, pasca penggerebekan rumah jagal anjing di Surabaya pada 31 Juli lalu, rumah itu kini diberi garis polisi. Pemasangan garis polisi dilakukan untuk identifikasi lebih lanjut dan melakukan olah TKP. Setelah penggerebekan rumah jagal, para komunitas pecinta binatang juga terus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat untuk berdiskusi dan meminta dukungan terhadap langkah mereka melaporkan pelaku kekerasan pada hewan itu. Bukan hanya cara menjagalnya, tapi tindakan atau usaha yang ia lakukan jelas sekali bertentangan dengan Undang-Undang Dinas Peternakan. Maka itu kami tuntut para penjagal ini dengan pasal pidana 204 KUHP dan pasal pidana 170 KUHP. Bukan hanya cara mereka membantai anjing yang bertentangan dengan animal welfare, tetapi yang lebih sensitif dan yang lebih pentingnya adalah apa yang mereka lakukan ini bisa sangat membahayakan kesehatan dari masyarakat luas yang tidak mengkonsumsi daging anjing. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Terkait masalah laporan dari masyarakat adanya jagal anjing di satu rumah, kami sudah menerima laporan tersebut dari pecinta satwa. Kemudian kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut. Anggota kami dari Reskrim sudah datang ke sana. Kemudian didapati memang di sana dilakukan jagal di sana. Namun demikian tetap masih kita lakukan pendalaman. Menurut pengamat hukum Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, Victor, dalam Undang-Undang Kesehatan Hewan, penyiksaan yang menyebabkan hewan cacat dan tidak lagi produktif dapat dipidanakan. Pemerintah daerah perlu mengambil peran untuk menghentikan kegiatan jagal anjing rumahan. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah, saya kira yang harus dilakukan pertama adalah mendata dulu. Mendata dulu berapa banyak sih rumah makan atau warung-warung kecil yang jualan daging anjing ini. Nah, saya rasa dari data itulah pemerintah bisa buat kebijakan soal bagaimana mengedukasi mereka agar kemudian dapat melakukan hewan yang sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang ada di undang-undang. Victor menambahkan, sangkaan yang diberikan pada terlapor harus bisa dibuktikan agar masyarakat tidak salah persepsi. Makanya jadi kita jangan main hakim sendiri, membawa kepentingan komunitas kita, jangan, tapi harus ada bukti-bukti yang jelas dulu. Sepanjang buktinya kuat bahwa mereka memang melakukan penyiksaan, saya kira ya wajar-wajar saja kalau kemudian diproses ya pidananya. Tapi kalau nggak ada, tidak bisa dibuktikan, ya lebih baik yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang apa sebenarnya konsumsi daging anjing sebenarnya gimana sih. Pemerintah daerah tidak bisa menutup mata bahwa konsumsi daging anjing di Surabaya ada permintaannya. Karena ketika permintaan disumbat, maka yang terjadi adalah munculnya pasar gelap. Sehingga perlu ada solusi untuk itu. Ardia Putri, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Viral akses rumah seorang warga di Jalan Gading Raya 8 Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur tertutup akibat ditembok tetangganya. Sementara di kota Tangerang, Banten ada juga kasus viral pria paruh baya dengan kondisi kurus bertahan hidup di kolong jembatan. Akses rumah seorang warga di Jalan Gading Raya 8 Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur ditembok tetangga. Akibat tembok tersebut, akses keluar masuk warga bernama Asep dan Mursideh tertutup, sehingga mereka harus keluar melalui balkon, lalu turun di rumah kerabat mereka. Celah yang tersisa antar tembok dengan rumah Asep hanya sekitar 30 cm, membuat orang dewasa harus memiringkan badan untuk masuk. Menurut keluarga Asep, tembok tersebut dibuat karena tetangganya tidak senang jalan depan rumahnya dijadikan lokasi parkir kendaraan. Sejak tembok dibuat, pihak keluarga Asep sudah berupaya menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan melibatkan pengurus RT, RW, dan kelurahan. Kata dia itu sempit gitu, karena merasa itu jalanan dia gitu. Kita juga nggak hakin jalanan dia kok, emang itu katanya dia punya surat kan, ya oke nggak masalah, cuman berbagilah sedikit buat akses jalan kita masuk, keluar masuk jalan gitu. Mediasi sudah 5 kali ya Pak? Sudah 5 kali? Iya boleh. Ini waktu pas BPN. Sementara itu menurut penembok rumah, ini merupakan akumulasi yang cukup panjang sejak 2019 lalu. Mediasi sudah dilakukan dari tingkat RT hingga ke BPN.
Pemilik lahan juga menyoroti sikap pihak keluarga Asep yang justru berulang kali mengganggu jalan masuk ke rumahnya. Disampaikanlah pada tanggal 11 itu pas saat fogging di BD, mama saya menyapu karena bekas banyak daun kering. Disampaikan baik-baik ke ibu yang bersangkutan. Tapi ibu yang bersangkutan menanggapi dengan ujaran kebencian dan makian. Mama saya masuk ke atas, tidak merespon. Karena kami tahu, kami sudah bertetangga lama, bagaimana perilakunya. Di Tangerang, Banten, seorang pria parubaya mendadak viral setelah videonya tersebar luas di sosial media lantaran kondisinya yang mengenaskan dengan badan kurus kering berada di kolong jembatan Kebonanas, Kota Tangerang, Banten. Saat ditemukan, kondisi pria yang hidup sebatang kara ini cukup memprihatinkan. Tanpa mengenakan baju, kondisi badannya terlihat sangat kurus, diduga karena kekurangan gizi dan sulit berbicara karena sedang sakit. Ditemui Rabu sore, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani mengatakan pria itu diketahui merupakan warga Cisarua, Bogor dan saat ini sudah mendapat perawatan di RSUD Kota Tangerang. Kita membawa ambulan dan langsung kita bawa ke RSUD Kota Tangerang untuk diberikan perawatan sampai dia pulih sehat, kemudian bisa dilakukan asesmen untuk ditelusuri tentang identitas dirinya. Tim Liputan CNN Indonesia. Bapak di sini sendirian.